Duh, hidup gini amat ya, disyukurin udah. Tapi ngapa blank banget hidup gua. Mungkin di antara kita, kawan-kawan di sana ada yang putus asa karena merasa nggak pernah bahagia atau merasa nggak sukses dan gagal terus. Sampai bilang, ngapain sih hidup ini? Apa sih gunanya? Kenapa mesti gue terusin hidup ini? Kadang kita menyalahkan keluarga, orang tua, masa lalu kita, masa kecil, atau menyalahkan diri sendiri. Atau malah di antara kita ada kawan-kawan yang merasa hampa. Tiap pagi bangun pagi untuk berangkat kerja yang gak kita suka. Hidup merasa gak ada makna dan gak ada arti. Meaningless, pointless. Stop deh. Di sini kita butuh berhenti sejenak. Cari waktu menyendiri, lebih dengerin isi hati, lebih berpikir jernih. Ada baiknya lu menyisipkan makna pada keseharian lo. Kalau lu gak merasa bahagia, apakah mencari makna itu sama dengan mencari kebahagiaan? Bisa jadi, bisa enggak. Tapi pencarian makna itu lebih dalam daripada pencarian kebahagiaan. Makna hidup itu gak selalu sesuatu yang membahagiakan. Kadang makna hidup juga bisa berupa penderitaan. Kadang berupa pengorbanan malah. Contoh mudahnya gini. Keluarga yang sederhana, ayah dan ibu kita yang berkorban kerja keras demi kita, anak-anaknya. Untuk sekolah, untuk makan. Itu sebuah pengorbanan loh. Mungkin di situ mereka mendapatkan makna hidup. Nah, dari makna itu mereka menemukan kebahagiaan dari pengorbanan mereka saat melihat kita lulus sekolah yang baik, terus dapat kehidupan yang lebih baik. Jadi, kebahagiaan itu bisa lahir dari pengorbanan dan kadang-kadang penderitaan. Nah, sekarang bagi lo yang merasa gak sukses atau gagal terus, ini gue rasakan juga sih. Sekarang apakah mencari makna hidup itu sama dengan mencari kesuksesan? Ya dan tidak. Hidup tanpa makna itu bisa dibilang seperti existential emptiness. Banyak orang mencari uang, status, ketenaran, kekuasaan. Ini sebenarnya dampak dari kekosongan itu, existential emptiness tadi. Orang bilang ya itu semua kesuksesan lah ya. Kesuksesan dari kacamata kebanyakan orang. Gak ada salahnya mengejar kesuksesan dengan arti tadi. Tapi kesuksesan dalam arti tadi itu ternyata sering gak bisa mengisi kekosongan tadi, existential emptiness tadi. Bahkan pada beberapa orang setelah mengejar itu semua dan ketemu, itu masih membuat hidupnya hampa. Makanya sering kita lihat ya, orang yang sukses secara finansial biasanya mulai mencari kesibukan yang misalnya banyak bantu orang dan lain-lain. Yaitu mereka mencari makna dari kesuksesannya, tapi bisa juga dibalik loh, cari makna baru mendapatkan kesuksesan. Jadi kebahagiaan tidak selalu berupa penumpukan kesenangan dan kenyamanan. Dan kesuksesan tidak selalu uang, status, ketenaran, dan kekuasaan. Malah kebahagiaan dan kesuksesan itu bisa didapat dari makna hidup. Kebahagiaan dan kesuksesan itu harusnya jadi hasil sampingan atau byproduct dari bekerja dalam si makna hidup tadi. Nah, sekarang gimana caranya mencari makna hidup? Mengutip dari kata-kata Viktor Frankl, seorang dokter pada Perang Dunia, bahwa makna hidup kita itu ada pada kita sendiri.
makna yang kita tempelkan pada diri kita sendiri. Semua itu tergantung pada individunya, kitanya, bukan kondisi kita sekarang. Bukan apa yang terjadi pada kita, bukan apa yang ditempelkan pada kita. Contoh nih, kegagalan. Gimana kita sebagai individu ngelihat kegagalan itu? Kuncinya bukan pada kegagalan itu. Nih, garis bawah ya. Kuncinya itu ada di dalam kita, bukan di luar. Di dalam pikiran kita maksudnya. Bukan di luar, bukan di kegagalan itu. Kuncinya ada di gimana kita ngelihat kegagalan itu. Ada yang melihat kegagalan untuk dijadikan semangat dan bangkit lagi. Ada yang melihat kegagalan sebagai kehancuran, keputusasaan. Jadi jangan fokus pada fakta-fakta yang ada pada kita. Jangan fokus pada keterbatasan fisik kita, tampang, tinggi badan, keterbatasan finansial, dan lain-lain. Tapi fokus pada pikiran kita. Fokus bagaimana kita bereaksi dan menanggapi keadaan itu. Nah, untuk mencari makna, ada 3 cara menurut si Viktor Frankl ini. Yang pertama, creative value, atau bisa gue bilang mungkin berkarya ya. Membuat sesuatu. Karya bisa macam-macam. Pekerjaan kita bisa jadi karya, atau malah hobi di luar pekerjaan kita bisa jadi karya. Dengan berkarya, lebih spesifik, karya yang bertujuan membuat pencapaian atau achievement. Jadi karya itu ada tujuannya. Di sini kita dapat menemukan makna lewat karya, dengan cara menyisipkan niat baik pada karya kita. Contoh, lu suka nulis. Coba tulislah sebuah buku atau tulisan di internet atau bikin video channel YouTube. Gimana kita bisa berbagi pikiran lewat tulisan atau video itu. Lama-lama bisa jadi kita menemukan celah tulisan atau video kita dapat mengubah hidup saat orang membacanya. Contoh lain, lo driver Gojek, tiap hari melayani orang lewat antaran. Nah, coba cari cara membuat perubahan lewat antaran. Sisipkan makna. Bikin layanan ngantar ke rumah sakit gratis untuk tetangga-tetangga yang pas-pasan. Untuk orang tua yang bayar Gojek aja kayaknya susah. Contoh lain, lu punya warung makan, tiap hari ngelayanin orang mau makan. Nah, coba buat bikin nasi bungkus tiap Jumat khusus anak yatim yang deket-deket aja. Makna bisa kita sisipkan dalam karya kita sehari-hari. Dan hal kecil yang ada niat baiknya bisa jadi makna. Yang kedua, cara mencari makna adalah experience value. Mengalami. Mengalami di sini maksudnya mengalami benda, orang lain, orang banyak, budaya, atau alam. Intinya apa sih mengalami? Gua rasa untuk mengenal lebih dekat. Makna hidup bisa lahir dari mengenal lebih dekat sesuatu. Contoh simple, lu suka traveling. Lu traveling datang ke sebuah desa di pulau terpencil, let's say 3 hari. Di situ lu mulai mengenal dekat dengan orang lokal. Akhirnya lu ngobrol, tahu masalah di desa itu. Misal masalah pendapatan harian yang minim. Dengan pemikiran hebat lu tercetus ide solusi untuk desa itu. Kalau berhasil, banyak warga desa yang bisa keluar dari masalah itu. Bayangin berapa kepala keluarga, berapa anak yang hidupnya bisa berubah dari ide lo. Pendapatannya bertambah, lebih sejahtera. Jadi makna lahir dari kita mengenal dekat sesuatu. Yang ketiga, cara mencari makna lewat attitude value towards pain atau sikap terhadap penderitaan. Kita bisa melihat perbedaan sikap terhadap penderitaan. Seperti contoh tadi, ada yang melihat kegagalan untuk dijadikan semangat dan bangkit lagi, atau ada yang melihat kegagalan sebagai kehancuran, keputusasaan. Lu pilih yang mana? Dengan memilih sikap yang positif
terhadap penderitaan itu, kita bisa mengangkat makna dari penderitaan. Dengan menjadi peka terhadap penderitaan, kita jadi punya niat memperbaikinya, memperbaiki kita sendiri mungkin. Dan habis itu berbagi supaya orang lain tidak mengalami penderitaan yang sama yang pernah kita laluin. Penderitaan orang lain dan orang banyak itu bisa jadi pelajaran juga buat kita untuk meringankan mereka. Di sini nggak perlu diragukan lagi, makna lahir saat kita memilih sikap positif atas penderitaan yang kita alami. Makna juga lahir saat kita peka terhadap penderitaan orang lain dan mencoba merubahnya. Jadi kesimpulannya, dengan menyisipkan makna dalam keseharian kita, tanpa sadar suatu hari kita akan menemukan tujuan hidup kita. Nah, sehari-hari lu ngapain? Bisa nggak lu sisipkan makna hidup?